Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 29 November 2022. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan berlimpah di dalam hidup kita. Saya menyapa saudara-saudaraku yang dengan setia hari ini boleh mengikuti renungan harian ini. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan kita bersama-sama merendahkan diri dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pagi ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang mengubah kami. Firman-Mu memberikan pengertian, memberikan pencerahan bagi kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dibentuk, kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran kesalahan yang kami lakukan di hari-hari yang lalu. Dan pada saat ini kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Krisis Kepemimpinan, yang tertulis di dalam Yesaya 3 ayat 1 sampai dengan 15. Nah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia, sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut dosa mereka, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan.
Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengolok-olok bangsa yang bandel yang hendak melepaskan diri dari kepemimpinan Tuhan. Memang bangsa Israel ingin hidup merdeka dari Tuhan. Saudaraku, kita dapat melihat Tuhan membawa mereka kepada titik ekstrim dari kemerdekaan mereka. Bukan cuma merdeka dari pimpinan Tuhan, tapi Tuhan membuat mereka merdeka dari pimpinan semua orang yang mereka harapkan untuk memimpin mereka dalam kemerdekaan mereka. Semua orang yang selama ini menjadi sumber kebanggaan dan tempat bergantung akan dilenyapkan. Nabi Yesaya memperingatkan mereka bahwa kekacauan yang terjadi di Yehuda berawal dari para pemimpin. Karena itu istilah pemuda-pemuda dan anak-anak ditujukan kepada pemimpin yang sifatnya masih belum dewasa. Kata itu melambangkan pola pikir dan karakter seorang yang tidak berpikir panjang dan hanya mengejar kepentingan pribadi. Pemimpin semacam ini akan memimpin dengan sewenang-wenang dan menyesatkan. Mereka sibuk membangun kerajaannya sendiri. Mereka memiliki kekayaan dari hasil memeras dan menindas rakyat. Kalau sebelumnya mereka merasa gerah dengan pimpinan Tuhan yang mungkin mereka rasa terlalu mendikte, pada titik ekstrem yang seperti ini, mereka akan kalang kabut karena tidak ada seorang pun yang mau mengatur mereka. Akhirnya, alasan apapun dicari-cari untuk mengorbankan siapapun untuk memimpin mereka. Tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Tidak ada yang mau menjadi penanggung jawab atas kehidupan sesama mereka. Saudaraku, dampak kepemimpinan ini telah menciptakan hadirnya raja-raja kecil di antara rakyat Yehuda. Mereka bersaing untuk mendapatkan nama dan kekuasaan. Mereka sangat pintar menjilat terhadap raja dan juga licik terhadap lawan politiknya. Tidak jarang di antara mereka saling menghancurkan satu sama lain. Yang menjadi korban adalah rakyat jelata. Di satu sisi, faktor kemiskinan secara ekonomis menjadi alasan mereka yang lebih berada pun keberatan menjadi penanggung hidup sesamanya. Di sisi lain, faktor kemiskinan moral menjadikan setiap orang hanya memikirkan keselamatan dan kemapanan diri sendiri. Tidak ada kesetiakawanan di antara sesama bangsa Israel. Di luar Tuhan, bangsa ini mendapati dirinya bangkrut secara ekonomis dan moral, yang akhirnya para pemimpin yang egois dan sesat pun harus menghadapi pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan perilaku mereka. Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas kepercayaan dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana saudara melihat kehidupan saudara sebagai seorang rakyat di tengah-tengah bangsa ini? Adakah saudara melihat kerusakan serupa yang dialami oleh bangsa Indonesia? Apakah yang bisa saudara kontribusikan untuk memperbaiki kondisi yang sedang terjadi? Atau adakah kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga saudara dapat menjadi pemimpin dari beberapa orang atau bahkan komunitas atau bahkan partai? Saudara-saudaraku, bagaimana saudara dapat memanfaatkan, dapat mempertanggungjawabkan setiap jabatan kekuasaan, wewenang yang sudah diberikan kepada saudara? Ataupun saudara yang diangkat di tengah-tengah daripada perusahaan, usaha,
bagian-bagian tertentu yang Tuhan percayakan, di mana saudara sebagai pemimpin di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana saudara dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan yang sudah saudara pegang? Menjadi pemimpin merupakan anugerah Tuhan. Seorang pemimpin perlu memberikan contoh yang baik dan senantiasa dapat mengevaluasi diri. Saudaraku, janganlah menjadi pemimpin yang zalim, karena Allah akan terus menuntut pertanggungjawaban dari kita berdasarkan setiap perbuatan yang saudara-saudara lakukan. Nah, oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama menyikapi dari firman hari ini. Bagaimana bangsa Israel boleh merasakan apa yang mereka alami saat mereka mengalami krisis kepemimpinan. Mari saudaraku, saya mengajak setiap kita, dimanapun kita berada saat ini, kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Baik pemimpin di pemerintahan, pemimpin di dunia usaha, pemimpin di tengah-tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, ataupun pemimpin di mana saudara boleh beribadah, yaitu setiap para penatua, ataupun diaken-diakonis yang ada di gereja-gereja. Mari kita berdoa bagi setiap mereka, agar setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dapat dipertanggungjawabkan dengan kebenaran firman Tuhan, agar bangsa kita, komunitas kita, bahkan keluarga kita menjadi bagian yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah, saudara-saudaraku, inilah renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Biarlah kita tidak mengorbankan pemimpin kita, bahkan kita juga tetap berdoa untuk pemimpin kita. Bahkan juga Tuhan berperkara bagi setiap kita yang menjadi pemimpin di mana kita berada, sehingga Tuhan campur tangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita inspirasi, bahkan keputusan-keputusan yang bijak dan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat memimpin setiap orang-orang yang ada di bawah kita. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang kita dapat dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami rindu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa juga, kami mau bertanggung jawab juga buat pemimpin yang ada di atas kami. Biarlah semuanya boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang melakukan bagian mereka dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami ya Tuhan, berkati setiap kami, kuduskan kami, sehingga kami menjadi masyarakat, menjadi komunitas, menjadi bagian yang sungguh-sungguh melakukan juga bagian kami. Ini doa kami Bapa, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tetaplah berkarya di dalam Kristus. Haleluya. God bless you all.